Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Apriansa, NPMB 1C 015.038. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dalam bertatap muka melalui video ini. Selanjutnya itu terima kasih kepada pembimbing utama, kepada Pak Angki Kuswawan STMN, dan pembimbing pendamping Bapak Nurul Iman Supardi STMP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint seminar proposal saya yang berjudul Analisa Pengaruh Rangkaian Seri dan Paralel Katup Buang terhadap Unjuk Kerja Sistem Pompa Hidrolik Lam atau HIDRAM. Baik, yang melatar belakangi saya dalam pembuatan skripsi ini yaitu pompa hidram adalah sebuah pompa yang energi atau tenaga penggeraknya berasal dari tekanan atau hantaman air yang masuk ke dalam pompa melalui pipa dengan berjalan secara kontinu atau terus-menerus. Pompa hidram juga tidak membutuhkan bahan bakar, tidak membutuhkan pelumasan, dan bentuknya sangatlah sederhana. Jadi baik pompa ini sangat portable sekali, sangat mudah jika digunakan untuk masyarakat. Menurut penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan rangkaian seri dan didapatkan nilai terbaik dengan rata-rata debit hasil 748 ml per menit pada jarak katup buang 75 mm. Volume tabung 0,0027 meter kubik, pipa diameter 4 inci, dan jumlah katup 3 dengan ketinggian masuk 1 meter. Dan dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan rangkaian paralel didapatkan nilai terbaik dengan rata-rata debit hasil 2,586 liter per menit pada jarak katup buang 75 mm. Volume tabung 0,0027 meter kubik, pipa diameter 4 inci, dan jumlah katup 1 dengan ketinggian 1000 mm. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dalam bentuk rangkaian seri dan paralel di katup buang. Jadi di sini akan menggunakan dua buah alat dengan rangkaian seri dan paralel, sehingga hal ini diperkirakan akan mempengaruhi debit, aliran keluaran, dan efisiensi dari pompa hidram tersebut. Baik, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan saya dalam menganalisa pompa hidram ini yaitu untuk menganalisa pengaruh perbandingan rangkaian seri dan paralel pada katup buang limbah terhadap unjuk kerja pompa hidram. Dan manfaat untuk mengetahui unjuk kerja pompa hidram dengan kondisi rangkaian seri dan paralel pada katup buang limbah pada pompa hidram. Selanjutnya yaitu rumusan masalah atau batasan masalah. Batasan masalah dalam pengambilan data saya atau penganalisa skripsi saya yaitu yang pertama, berapa besar pengaruh jumlah katup pada rangkaian seri terhadap unjuk kerja pompa hidram. Yang kedua, seberapa besar pengaruh jumlah katup pada rangkaian paralel terhadap unjuk kerja pompa hidram. Yang ketiga, seberapa besar hasil yang didapatkan dari perbandingan rangkaian seri dan paralel terhadap unjuk kerja pompa hidram. Baik, batasan masalah saya di sini ada cukup banyak. Itu yang pertama, fluida kerja yang saya gunakan yaitu fluida cair yang berupa air dengan temperatur lingkungan dengan tekanan atmosfer. Volume tabung yang digunakan yaitu sebesar 0,0027 meter kubik. Untuk jarak katup buang sebesar ada 3, yaitu sebesar 50 mm, 75 mm, dan 100 mm. Untuk tinggi masukan di sini saya gunakan 1 meter. Di sini saya tidak menghitung rugi aliran heat loss pada sistem, tidak ada spesifik perpindahan panas pada sistem. Pemberat katup limbah konstan sebesar 61 gram. Selanjutnya yaitu pipa yang saya gunakan yaitu PVC. Pada bagian suction line menggunakan pipa berdiameter 25,4 mm sepanjang 3 meter. Dan pada bagian fluid
lain menggunakan selang berdiameter 12,7 mm sepanjang 4 meter. Untuk debit air masuk pada pompa yaitu konstan. Rangkaian seri yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan 6 katup, dan rangkaian paralel saya menggunakan 8 katup. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya di sini bisa dilihat di slide, yaitu pengertian pompa hidram. Di sini pompa hidram adalah suatu alat yang digunakan untuk menaikkan air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi secara otomatis dengan tenaga yang berasal dari air itu sendiri. Pompa hidram mampu bekerja selama 24 jam penuh tanpa berhenti atau terus-menerus. Jika semua kriteria atau syaratnya terpenuhi, diantaranya adalah kondisi debit air yang harus konstan. Jika debit air tidak konstan, maka itu akan mempengaruhi kinerja palu air atau water hammer, dan pompa tidak beroperasi. Bisa dilihat di sini ada animasinya, bagaimana air itu turun itu melalui pompa, dan pompa akan mengangkat air itu ke tempat yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya komponen pompa hidram. Di sini ada 7 yang saya gunakan. Yang pertama itu katup limbah atau waste valve. Katup limbah berfungsi untuk tempat keluarnya air dan berfungsi memancing gerakan air yang akan mendorong katup penghantar ketika katup limbah tertutup. Pada katup limbah inilah terjadi palu air atau water hammer. Pada pompa, yang kedua badan pompa atau body pump. Badan pompa adalah ruang utama tempat mengalirnya air dari sumber air atau reservoir dan terjadinya pemompaan. Yang ketiga yaitu tabung udara atau air chamber. Tabung air ini berfungsi untuk mendorong air menuju pipa keluaran, karena tabung udara akan berisi air dan akan menekan udara yang ada di dalam tabung. Karena tidak bisa dimanfaatkan, membuat tekanan yang ada di dalam tabung menjadi meningkat dan air akan keluar menuju pipa keluar, dikarenakan pada pipa keluar mempunyai tekanan yang lebih rendah dibandingkan di dalam tabung udara. Yang keempat di sini untuk komponen yang keempat yaitu katup hantar atau check valve. Katup ini berfungsi untuk mengantarkan air dari badan pompa menuju tabung udara. Pada saat katup penghantar terangkat karena tekanan dari air yang tidak ada di dalam badan pompa dan menahan air kembali turun ke badan pompa pada saat katup penghantar kembali turun atau tertutup. Yang kelima yaitu tangki atau reservoir. Tangki ini berfungsi untuk menampung air yang berasal dari sumbernya. Yang keenam yaitu pipa penghantar atau delivery pipe. Pipe ini berfungsi untuk menghantarkan air dari tabung udara menuju ke lokasi yang kita inginkan. Yang ketujuh yaitu pipa penggerak atau drive pipe. Pipa ini berfungsi untuk menyalurkan air dari tangki reservoir menuju badan pompa. Baik, selanjutnya di sini yaitu prinsip kerja pompa hidram. Jadi prinsip kerja dari pompa hidram ini merupakan proses perubahan energi kinetik aliran air menjadi tekanan dinamik. Tekanan ini menimbulkan palu air atau water hammer sehingga terjadinya tekanan air yang tinggi di dalam pipa. Pada pompa ini, katup limbah atau waste valve dan katup penghantar delivery valve ini didesain agar mampu terbuka dan tertutup secara bergantian sehingga terjadi tekanan yang membuat air naik ke tabung udara sebelum diteruskan ke pipa penghantar. Baik, di sini tadi bisa dilihat itu animasi dari water hammer atau prinsip kerja dari pompa hidram, di mana ada air masuk dan ada air keluar. Baik, selanjutnya di sini mekanisme terjadinya palu air atau water hammer. Jadi mekanismenya terjadinya palu air adalah ketika air yang mempunyai kecepatan masuk melalui pipa dan pendorong katup limbah atau waste valve hingga mengakibatkan katup limbah waste valve terangkat. Secara langsung apabila katup limbah waste valve terangkat pada katup ini akan tertutup. Menutupnya katup limbah akan membuat air terhenti secara tiba-tiba dan menimbulkan suatu
heat, tekanan pada air segala arah. Pada tekanan yang tinggi, maka katup penghantar akan terbuka dan mengalirkan air dari badan pompa menuju tabung udara. Selanjutnya yaitu diagram alir penelitian. Jadi diagram alir yang saya gunakan di sini, yang pertama yaitu mulai, kedua studi literatur atau referensi, yang ketiga penentuan topik, yang keempat perumusan masalah, yang kelima persiapan alat, yang keenam yaitu penentuan penggunaan, jumlah katup seri dan paralel, volume tabung, jarak katup buang, dan tinggi masukan. Selanjutnya yaitu pengujian instalasi alat. Berikutnya perhitungan data, hasil pengujian dan pembahasan. Selanjutnya kesimpulan dan selesai. Baik, selanjutnya itu penentuan variabel. Di sini ada 3 penentuan variabel. Yang pertama itu penentuan volume tabung udara. Dimensi dari tabung pompa hidram yang digunakan berdiameter 3 inci dengan volume tabung tetap antara lain sebagai berikut. 1. Volume tabung memiliki panjang 0,85 meter dan volume tabung sebesar 0,0027 meter kubik. Yang kedua yaitu penentuan tinggi masukan. Di sini untuk tinggi masukan saya gunakan yaitu 1 meter. Yang ketiga yaitu penentuan jarak katup buang. Jadi di sini pada penelitian ini jarak katup buang itu dibuat 3 variasi yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbandingan jarak katup buang terhadap efisiensi pompa hidram. Variasi jarak katup buang tersebut adalah, yang pertama itu jarak 1 yaitu sebesar 50 mm, jarak 2 sebesar 75 mm, jarak 3 itu sebesar 100 mm. Jadi di sini selanjutnya itu matriks model atau tabel pengambilan data. Di sini bisa dilihat yaitu variabel yang dicatat pada pengujian ini akan dijelaskan pada tabel. Jadi di sini yaitu ada tekanan air, debit limbah, debit hasil, heat masuk, heat keluar, dan frekuensi atau denyut per menit. Jadi di sini bisa lihat tabel yang akan saya gunakan nanti. Jadi selanjutnya yaitu skema pengambilan data seri dan paralel. Jadi di sini bisa dilihat untuk rangkaian seri dan paralel. Jadi keterangan untuk yang seri di sini yaitu yang pertama reservoir, heat masuk, tabung udara, jarak katup buang, bak penampung debit hasil, massa pemberat katup limbah, heat keluaran. Jadi bisa dilihat pada gambar paralel. Dan juga di sini di sisi sebelah kanannya itu rangkaian seri. Di sini untuk rangkaian seri. Jadi di sini saya ada beberapa skema, yaitu yang pertama itu heat masuk, heat keluaran, pemberat katup debit limbah, bak penampung debit hasil, tekanan pada tabung udara. Jadi bisa dilihat pada gambar untuk rangkaian seri. Baik, selanjutnya di sini yaitu prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian ini yaitu setelah menentukan variabel yang akan dipakai untuk pengujian, maka selanjutnya menentukan prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap ini harus sesuai dengan urutannya, yaitu yang pertama yaitu menyiapkan pompa hidram dan seluruh instalasi sesuai dengan variabel-variabel yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu memasang instalasi pompa hidram, di antaranya pipa masuk, pipa keluar, dan bak penampung. Yang ketiga yaitu memasang tabung udara dan volume tabung yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu memasang pipa katup buang dengan jarak yang sudah ditentukan. Yang kelima yaitu memastikan semua instalasi terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran pada rangkaian. Yang keenam yaitu menguji pompa hidram dengan cara membuka valve agar tidak dapat mengalir. Memastikan agar pompa hidram dapat bekerja sebagaimana mestinya. Yang ketujuh yaitu melakukan pengujian untuk mengetahui efisiensi pompa hidram dengan cara mengukur debit limbah atau Q besar di sini dengan kode Q besar, dan debit hasil yaitu dengan kode Q kecil. Pengukuran debit dilakukan dengan menggunakan gelas ukur dan stopwatch.
Selanjutnya yaitu mengulangi prosedur penelitian dengan mengubah volume tabung pada jarak katup buang sesuai dengan ketentuan, yaitu dengan ketentuan 50, 75 dan 100 yang telah ditentukan di variabel sebelumnya. Selanjutnya yaitu rencana analisa data. Rencana analisa data yang akan dilakukan untuk mengetahui efisiensi pompa hidram melalui beberapa tahap di antaranya. 1. Data hasil pengujian pompa hidram berupa heat, debit limbah, debit hasil, dan dicatat sesuai dengan kelompoknya. Debit dapat dihitung menggunakan gelas ukur. Yang kedua yaitu menghitung efisiensi pompa hidram satu persatu sesuai dengan variasi jarak katup buang. Perhitungan efisiensi pompa hidram menggunakan rumus Rankine. Jadi di sini saya menggunakan rumus Rankine. Bisa dilihat di sini untuk rumus Rankine. Bisa dilihat di slide. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja video PowerPoint seminar proposal saya. Bila terdapat kesalahan atau salah-salah kata, saya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.